Politik, bisnis, dan sosial mungkin tidak bisa terlepas dari sosok yang satu ini, Benny Laos, tokoh muda asal Maluku Utara yang energik, lahir dari keterbatasan ekonomi yang memaksakan dirinya untuk bisa bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Saya dari keluarga yang asli dari Maluku Utara. Mama saya kelahiran Halmahera dan papa saya kelahiran Moti. Saya sendiri lahir di Ternate dari 8 bersaudara. Saya yang ke-6, putra yang ke-4. Jadi ada 5 laki-laki dan 3 perempuan. Saya tumbuh dari kecil di Ternate, sekolah di SMP SDRK Raja Kristus, SMP juga di sini, SMP RK di stadion. Selanjutnya SMA lanjut ke Malang. Namun karena alasan ekonomi, ya tidak bisa melanjutkan dan bertahan beberapa tahun, kemudian kembali lagi ke Ternate. Nah, saya mengakhiri sekolah lanjutan atas di Nado, mengikuti program susulan, dan sekarang lanjut kuliah di Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, dan mudah-mudahan ke depan ya bisa lanjut menuju ke S2. Papa saya dulu berkeinginan saya jadi pengacara. Jadi walaupun tidak mengambil pengacara, ya paling tidak ada latar belakang sekolah S1-nya sebagai sarjana hukum. Ya mungkin suatu saat bisa bermanfaat bagi lingkungan kita. Ya kita tidak tahu hari esok bagaimana kan. Benny Laos memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Kisah rumah tangganya diawali dari pertemuan tak sengaja di kota Bali. Shirley Juanda, istrinya saat ini, berdarah Ambon. Kedekatannya dengan Shirley Juanda terjadi di kota Bali. Awal pertemuannya secara tak sengaja saat Benny mengikuti acara golf di Bali 4 Desember 2004. Kisah cintanya begitu cepat. Januari 2005, Benny resmi melamar Shirley dan kemudian menikah pada tanggal 28 Mei 2005. Dan saat ini memiliki 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 orang perempuan yang sehat dan menggemaskan. Saya ketemu kawin ini ya agak lucu juga sih. Saya ketemu di Bali. Istri saya kebetulan asli dari Ambon, dan pada waktu itu saya dikenalin sama tantenya pas istri saya baru kembali dari Belanda, baru selesai sekolah, baru kurang lebih 2 minggu masuk Indonesia. Kebetulan keluarga mereka di Bali, karena kerusuhan Ambon jadi pindah di Bali. Saya pas ada acara dengan teman-teman golf di Bali, selesai itu ya saya jumpa. Nah selang itu pertemuannya Desember tanggal 4 tahun 2004. Nah setelah itu saya pulang ke Manado. Kebetulan waktu itu saya tinggal di Manado, bolak-balik Ternate. Nah Januari 2005 saya ngelamar dan kawin 28 Mei 2005. Ya anak-anak puji Tuhan, saya anak laki-laki yang tua, cukup pintar di sekolah. Yang kedua perempuan juga cukup pintar, dan yang ketiga juga cukup pintar, semua dalam koridor rata-rata lah, dan cakap-cakap dan lucu-lucu lah. Dan saya sangat menyayangi mereka, sangat mengasihi mereka, dan saya juga tidak mau mereka kehilangan kasih sayang dari bapak dan anak-anak, dari bapak dan ibunya, dan saya penuh mengasihi mereka.
Orang tua merupakan tokoh inspirasi bagi sang Benny Laos. Sikap ketegaran dan kesabaran dalam meniti kehidupan diwarisi sang Benny dari orang tuanya, terutama sang ibu. Dari kehidupan bersama sang ibu kala itu, Benny kecil merasakan begitu sulit menjalani kehidupan yang serba kekurangan. Dari pengorbanan dan penderitaan hidup sang ibulah, Benny memantapkan diri untuk menjadi yang terbaik dengan tetap terbuka bagi siapa saja sebagaimana yang dilakukan pada masa lalu di saat hidup serba kekurangan, tapi selalu terbuka bagi siapa saja yang hendak berkunjung ke rumahnya. Kedua orang tua saya masing-masing punya kelebihan. Nah, memang ada perbedaan. Kalau dari bapak saya, ya kalangan Ternate kayaknya tahu semua. Nah, tapi yang terutama figur yang menjadi inspire mama saya, yang begitu teguh dalam kehidupan yang cukup keras, susah. Beliau harus jahit baju sampai sakit, ganti lagi bikin jualan kue. Itulah yang membuat saya harus tegar. Impian saya, ada waktunya saya harus membahagiakan orang tua saya, terutama ibu saya yang sudah terlalu banyak derita yang dialami ya. Tapi dalam penderitaan dia yang kita keluarga alami pada masa kecil, ada satu kebahagiaan dan hari ini kami anak-anak sangat merasakannya, dimana walaupun dari sisi ekonomi yang begitu terpuruk, tapi rumah kami sangat bebas untuk setiap orang, kenalan, handetolan untuk datang makan dan tinggal bersama-sama kami. Dan puji Tuhan, hari ini kami anak-anak semua bisa menerima rahmat, bisa menerima berkat dari Tuhan. Itu kami sadar betul itu karena kasih dan perhatian mama kepada kami dan kepada sesama yang tanpa ada perbedaan. Saya rasa itu yang menjadi tolak ukur dan yang menjadi keteguhan hati untuk saya harus berjuang mendapatkan masa depan yang lebih baik, ya terutama untuk bisa membagikan orang tua teristimewa. Saya punya ibu tercinta dan sekarang beliau tinggal di Surabaya. Benny Laos tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang pengusaha atau menjadi apa-apa, karena dirinya sadar dari minimnya pendidikan dan kekurangan materi menjadikan Benny Laos sempat tidak memiliki kepercayaan diri. Akan tetapi, dengan pengalaman yang dia peroleh ketika menjadi pelayan toko, Benny mulai memberanikan diri merintis usaha di tahun 1994. Saya tidak pernah berpikir untuk menjadi pengusaha. Saya tidak pernah berpikir untuk menjadi apa-apa. Karena tidak ada dasar dan alasan untuk berpikir. Karena dalam sebuah latar belakang pendidikan yang tidak sempurna, tidak punya pengalaman, tidak punya permodalan, dari latar belakang keluarga yang tidak punya trust, jadi tidak ada pilihan. Ya puji Tuhan ya kurang lebih ada 6-7 jenis usaha yang sementara digeluti dengan berbagai macam bidang, ada letak di berbagai macam beberapa wilayah, dan itu yang sementara digeluti. Tetapi saya lebih banyak bagaimana membangun saya punya negeri, Maluku Utara, Kota Ternate, yang memang saya besar dan leluhur semua ada di sini. Sisi lain kehidupan Benny Laos adalah selalu terbuka bagi siapa saja. Sikap suka menolong selalu tertanam dalam dirinya, dikarenakan
Beni sadar pengalaman hidup serba kekurangan sangatlah sulit dan pernah dirasakannya. Berbagi kasih selalu dia lakukan di tengah masyarakat. Bagi dirinya, semua yang dicapai saat ini tidak terlepas dari dukungan dan pertolongan orang lain yang pernah diterimanya. Ya itu mungkin karena saya berasal dari keluarga yang ekonomi pas-pasan ya. Sehingga mungkin pada saat saya hari ini diberikan berkat dari Tuhan, rahmat dari Tuhan, itulah yang membuat mungkin saya harus melihat teman-teman yang membutuhkannya. Karena kalau bukan saya dulu jadi hari ini karena ditolong orang. Tidak ada alasan untuk saya tidak bisa melihat orang lain. Nah cuma dalam menolong orang kita harus melihat dalam perspektif yang benar, itu aja. Yang layak dibantu kita bantu. Kalau keterbukaan saya rasa itulah sebuah keharusan ya sebagai umat manusia. Ya kita hidup mengalir aja, hidup dalam keterbukaan, hidup dalam hal yang benar mana ya benarlah. Tidak perlu kita harus membela diri. Orang boleh berkata apa, silakan. Yang penting kita berada dalam sebuah koridor di mana kita yakini dan kita merasa itu kita benar, kita jalan aja. Karena tujuan akhir kita bertanggung jawab kepada yang menciptakan kita, bukan kepada sesama kita. Tetapi untuk memperhatikan sesama itu adalah sebuah keharusan. Terlepas dari keterpanggilan yang ada dalam diri saya yang selalu menggelora, di samping itu ya salah satu perintah Tuhan juga harus seperti itu. Nah cuma yang paling penting bahwa yang kita perhatikan, kita berbagi dengan sesama. Yang paling terpenting adalah bagaimana yang kita bagi itu dari hal yang benar. Secara materi, yaitu harus yang halal. Kalau kita membagi yang haram, maka itu tidak menjadi berkat bagi orang. Kasihan terjadi importasi hal-hal yang tidak baik. Itu yang saya berusaha untuk jaga itu. Yang mudah-mudahan bisa berjalan terus. Beni Laos yang kesehariannya merupakan sosok yang terbuka menjadikan ia banyak memiliki sahabat. Pergaulan yang luas menjadikan dirinya kerap diberikan amanah di beberapa organisasi yang terus meluas hingga merasakan sedikit suasana politik yang dipelajarinya tanpa sengaja dari sejumlah organisasi yang pernah dipimpinnya. Tapi total organisasi saya berada di KNPI, berada di HIPMI, berada di Kadin Indonesia, Jakarta. Dulu di Kadin Maluku Utara juga ada, di Gapensi juga pernah ada. Sekarang saya Ketua REI, Ketua IMI, Ketua LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Terus ada beberapa yang memang saya terlibat, dan memang itu pada dasarnya memang ada sebuah hobi berorganisasi. Kembali kepada sebuah keinginan untuk bagaimana terjadi pembauran dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Jadi itu ada sebuah refleksi kehidupan di mana di situ kita bisa belajar, kita bisa saling mengisi, saling berbagi. Karena percumalah kita punya segalanya tapi kita tidak punya sahabat. Nah, karena saya berada dalam dunia organisasi, maka secara tidak langsung pasti ada tarik-menarik dengan dunia politik. Nah, dan selama ini saya bergaul dengan hampir semua teman-teman dari berbagai macam denominasi partai politik.
Dan saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba juga saya udah berada dalam wilayah politik, walaupun tidak secara total football, tapi bagi saya intinya dalam dunia politik dan organisasi intinya adalah bagaimana kita mencari persahabatan untuk menambah saudara-saudara kita. Proses hidup yang berjalan ditambah masalah ketidakberuntungan di tengah masyarakat menjadikan banyak kesenjangan sosial. Sikap kritik Benny Laos tumbuh menantang kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat. Sikap inilah yang menjadikan sang Benny Laos terpaksa mengambil langkah politik dengan berani mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara masa bakti 2013-2018 mendampingi Samsir Andili pada tahun 2013 lalu. Benny Laos dan Samsir Andili sempat meramaikan bursa pemilihan kepala daerah saat itu dengan menduduki posisi nomor urut 4 sebagai peserta. Saya mencalonkan itu sebenarnya itu awalnya sih tidak berpikir seperti itu, tapi dalam proses berjalan ya tiba-tiba berbagai macam saya keliling Halmahera, ya ternyata banyak saudara-saudara kita yang tidak beruntung. Nah, banyak hal ketidakberuntungan mereka itu akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berada dalam on the track pada hal wilayah yang benar, di mana penggunaan APBD yang tidak semestinya dan berbagai macam. Nah, inilah yang menjadi sebuah keterpanggilan saya. Dengan tekad saya berpesan dengan Pak Samsir, di mana track recordnya dia juga on the track, sehingga ya kita berharap kalau memang Tuhan izinkan itu amanat ada pada Pak Samsir dengan saya, ya tekad kami akan menjalankan organisasi pemerintah yang memang betul-betul pure berpihak pada rakyat, tidak berpihak pada kepentingan. Dan Pak Samsir sendiri dengan saya sudah bersepakat pada waktu itu berbagai macam fasilitas, berbagai macam hal-hal yang menyangkut kepentingan kami itu dipangkas, dan semua total football untuk kepentingan rakyat. Ya, tapi bagi kami tidak ada masalah, belum terpilih itu bukan akhir daripada sebuah proses politik. Tapi bagi kami proses politik kemarin adalah bukan tujuan berkuasa, tetapi tujuan adalah bagaimana ada kebersamaan untuk bagaimana kita bisa bersama-sama dengan teman-teman dan saudara-saudara kita untuk mengawal proses pembangunan di Maluku Utara. Walaupun saya dulu belum pernah menjadi calon juga, tidak terlibat dalam politik praktis, tapi saya tetap care untuk negeri saya. Makanya saya membangun hotel yang dari sisi ekonomi pun tidak mungkin ada hotel Bella di Ternate, Maluku Utara, tidak mungkin. Karena pada saat hotel ini berdiri, pada saat itu ya untuk Indonesia Timur ya termasuk yang paling besar. Dari sisi bisnis tidak ada hitungannya. Tetapi itulah sebuah dedikasi saya, idealisme saya untuk negeri ini. Saya berharap negeri ini harus maju. Karena dulu waktu saya di Malang, saya perkenalkan diri, selalu semua bertanya, dari mana? Dari Ternate. Selalu pertanyaan berikut, Ternate itu di mana? Nah, oleh sebab itu saya bermimpi satu saat saya harus membuat satu fenomena untuk bagaimana Ternate bisa dikenal. Dan untuk sebuah negeri itu bisa dikenal maju, ya sebenarnya infrastruktur ada 3 faktor. Yang pertama pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan yang ketiga adalah hotel. Ini adalah titik awal sebuah negeri itu, daerah itu bisa berkembang. Makanya saya dengan berani demi cinta kepada negeri, ya saya bangun hotel ini supaya bisa ada nilai promosi untuk negeri ini. Banyak
berbagai macam kalangan, dari berbagai macam denominasi, berbagai macam negeri untuk bisa datang ke sini kan. Apalagi Ternate dan Maluku Utara ini punya banyak kelebihan, baik dari sisi sejarah, budaya, dan ekonomi. Cukup melimpah. Nah ini yang, apalagi Provinsi Maluku Utara adalah salah satu provinsi terkaya di dunia. Tetapi yang sangat disayangkan, masyarakat kita masih banyak dalam garis kemiskinan, dalam garis kesusahan, yang dimana tidak sebanding. Di tengah kesibukannya sebagai pengusaha yang memiliki jam terbang yang cukup luas antara pekerjaan dan kemasyarakatan, Benny Laus tak melupakan tugasnya sebagai seorang suami dan ayah dari anak-anaknya. Dirinya tetap berusaha untuk bagaimana membagi waktu bersama keluarga. Baginya, keluarga adalah sesuatu yang penting yang selama ini mendorongnya untuk terus berkarya. Keluarga penting. Istri saya mencintai dia. Anak-anak saya mencintai mereka, mengasihi mereka. Secara full saya berkonsentrasi kepada mereka. Kalau saya berangkat berpisah dengan mereka, setiap hari saya harus telepon dengan mereka dan dengar suara mereka. Kalau saya berada di Jakarta, ya saya lebih banyak di rumah. Saya keluar tetap pasti pulang. Tetap tiap hari pasti main sama mereka. Dan setiap hari berusaha untuk tidurin mereka. Jadi setiap hari pasti ketemu mereka, pasti cium mereka. Bagi saya, mereka adalah segala-galanya. Karena itu berkat dari Tuhan dan titipan Tuhan. Ya saya harus melindungi mereka. Dan memang saya kebetulan senang anak-anak juga. Jadi ya saya bersyukur, saya bahagia. Dan pada prinsipnya kalau bicara waktu ya tergantung kita aja. Jadi kita dari sisi tanggung jawab, dari semua hal, ya tetap saya akan perhatikan. Apalagi kalau liburan, tetap saya harus pasti liburan sama mereka. Liburan anak sekolah, liburan Lebaran, Natal, Tahun Baru, pasti saya sama mereka. Tiap hari Sabtu, hari Minggu, pasti sama mereka. Bawa mereka pergi kemana. Ya kalau tidak kayak mereka renang di rumah, main-main, kayak gitu aja. Kesuksesan tidak akan pernah bisa diraih tanpa sebuah usaha. Segala yang diperolehnya saat ini belumlah menjadi puncak yang sebenarnya. Benny selalu menanamkan sikap selalu bersyukur terhadap apa yang sudah diraihnya. Karena di mana dengan rasa syukur, maka disitulah arti puncak kehidupan yang sebenarnya. Dirinya selalu menanamkan nilai-nilai di tengah keluarga untuk selalu puas dan bersyukur dengan apa yang dimiliki. Banyak yang harus dikerjakan sang Benny Laus yang saat ini belum digapainya. Harapannya masih terus berjalan, di mana dirinya terus menginginkan sebuah negeri Maluku Utara yang maju dengan kehidupan masyarakat yang cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Ya sebagai putra daerah saya berharap negeri ini harus menjadi lebih baik dalam segala lini. Apalagi dengan sebuah negeri yang cukup besar ini, dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak, kurang lebih 1 juta, dengan kekayaan alam dia, dengan potensi-potensi dia, sangat jauh dari harapan hari ini. Harapan saya mereka harus memiliki semuanya itu. Jadi terjadi pemerataan secara ekonomi, secara kesehatan, secara pendidikan, dan semua lini. Tidak boleh berkelompok, tidak boleh berpihak kepada orang-orang tertentu, golongan maupun suku, etnis, agama. Tapi bagi saya, kebersamaan dalam membangun negeri ini adalah keharusan. Kegotong royongan untuk memajukan negeri Maluku Utara ini adalah sebuah keharusan. Tinggal kita berjuang terus untuk membawa kabar baik bagi saudara-saudara kita, terutama yang di Halmahera. Mari, kalau bukan kita siapa lagi?
hanya kita putra-putra daerah yang mampu bangun negeri ini. Kalau dari luar semua datang, mereka hanya menggerut kekayaan alam kita. Mereka ambil kekayaan, duitnya, pajaknya semua di Jawa. Negeri kita tidak ada apa-apa. Jadi saya berharap juga para pemangku-pemangku kekuasaan, marilah berpikir untuk negeri kita, demi anak cucu kita. Supaya sejarah mencatat bahwa selama memegang tanggung jawab, memangku jabatan sesuatu, itu bisa tercoreng dalam sebuah sejarah. Dan itu sampai akhir hidup kita bisa menjadi sebuah warisan bagi anak cucu kita. Dan itu penting, warisan itu. Daripada kita meninggalkan materi, pasti habis. Tetapi sebuah perjuangan sejati dengan menciptakan sebuah dedikasi yang terbukti dan nyata, dan kita memberikan nama baik pada seluruh proses dedikasi itu, maka kita telah meninggalkan warisan yang terbaik bagi generasi kita, bagi anak cucu kita. Dan itu harapan saya, sebagaimana pendahulu negeri yang membangun negeri ini, dan sekarang saya melihat itu semua telah kehilangan, dan cita-cita itu banyak runtuh, hanya retorika belaka dalam lipstik, dalam pengucapan, tetapi action dan tindakan itu tidak terjadi. Tapi ya mudah-mudahan saya berdoa teman-teman kita, saudara-saudara kita di Maluku Utara masih banyak yang punya dedikasi itu, hanya belum punya kesempatan. Dan impian saya, Maluku Utara pasti akan dapat orang-orang yang berdedikasi, yang mau bergotong royong, yang mau berpikir benar, mau berpikir positif. Dan saya berharap juga dalam era reformasi ini, berbagai macam multi partai, bahwa kompromi politik itu ada perlu, lobby-lobby itu adalah perlu, berbagai macam kompromistis itu adalah keharusan dalam sebuah situasi demokrasi. Tetapi yang saya pesan, jangan berkompromi untuk hal-hal yang tidak benar. Jangan berkompromi untuk korupsi dan lain sebagainya, tapi kompromistis untuk kepentingan rakyat. Itulah harapan saya.